Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dengan perbanyak salawat kepada beliau kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, adapun judul pembahasan saya pada kesempatan kali ini ialah teknik penulisan karya ilmiah. Yang pertama, pengertian karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah telah banyak dirumuskan oleh para ahli. Menurut Brotowijoyo tahun 1985 dalam Arifin 2008, yang dimaksud dengan karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Karya ilmiah memiliki beberapa ciri khusus. Di antaranya, pertama, karya ilmiah menyajikan fakta-fakta dalam yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, karya ilmiah disajikan dengan menggunakan bahasa yang baku. Yang ketiga, karya ilmiah ditulis secara jujur dan akurat. Keempat, karya ilmiah disusun secara sistematis, konseptual, dan prosedur gitu ya. 5. Penyimpulan karya ilmiah dilakukan berdasarkan fakta-fakta. Selanjutnya yang kedua, teknik penulisan karya ilmiah. Langsung saja pembahasannya. Yang pertama, spasi atau jarak baris penulisan. Beberapa ketentuan mengenai spasi atau jarak. Ada ketentuannya soal spasi dan jarak baris. Yang pertama, spasi atau jarak baris penulisan karya ilmiah adalah 2 spasi. Beberapa perguruan tinggi menentukan jarak baris penulisan atau spasi ada 1,5 spasi. Yang kedua, spasi atau jarak baris penulisan untuk kutipan langsung, judul gambar, judul tabel, daftar pustaka adalah 1 spasi ke bawah. Yang ketiga, spasi atau jarak baris penulisan untuk daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, serta daftar isi adalah berjarak 1 baris. 1 spasi dengan jeda 1 baris untuk setiap bagian. Yang kedua, ukuran margin dan batas tepi. Ukuran margin atau batas tepi karya ilmiah secara umum menggunakan formasi 4433 atau 4 cm untuk margin kiri dan margin atas serta 3 cm untuk margin kanan dan margin bawah. Beberapa perguruan tinggi menerapkan ketentuan ukuran margin atau batas tepi penelitian karya ilmiah dengan formasi 433 atau 4 cm untuk margin kiri serta 3 cm untuk margin atas, margin kanan, margin bawah. Selanjutnya, nomor 3, penomoran halaman. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah adalah terkait dengan
ketentuan penomoran halaman dan tata letaknya. Yang pertama, angka Romawi. Angka Romawi kecil digunakan untuk penomoran halaman pada bagian awal karya ilmiah serta halaman judul hingga abstraksi. Yang kedua, angka Arab 1, 2, 3 dan seterusnya digunakan untuk penomoran halaman setiap halaman. Pada halaman yang membuat judul bab, penomoran halaman ditulis pada bagian kanan bawah, sedangkan pada setiap bab penomoran halaman ditulis pada bagian kanan atas. Penomoran halaman berjarak 3 cm dari tepi kanan, 1, cm dari tepi atas atau tepi bawah. Yang keempat, bahasa dan penggunaan istilah. Bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang mengacu pada Permendikbud nomor 50 tahun 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, bentuk kalimat. Bentuk kalimat dalam penulisan karya ilmiah hendaknya disajikan dengan bentuk pasif. Dalam artian, kalimat dalam karya ilmiah tidak boleh disajikan dalam perspektif orang pertama seperti saya, aku, dan lain-lain. Pada bagian ucapan terima kasih atau kata pengantar atau prakata, kata saya diganti dengan kata penulis. Selanjutnya, nomor 6, penulisan kata pengantar. Setiap karya ilmiah selalu didahului dengan kata pengantar atau prakata atau ucapan terima kasih dalam penulisan karya ilmiah. Kata pengantar ditulis dengan menggunakan spasi 1,5. Judul kata pengantar ditulis dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital, ditebalkan dan ditempatkan di tengah. Selanjutnya, ucapan terima kasih ditulis secara beruntun dengan pihak luar keluarga atau teman. Selanjutnya, yang ketujuh, penulisan abstrak. Beberapa ketentuan terkait dengan penulisan abstrak adalah sebagai berikut. 1. Judul abstrak ditulis dengan menggunakan huruf besar atau kapital, ditebalkan dan ditempatkan di tengah. 2. Isi abstrak pada umumnya ditulis dengan spasi tunggal dengan jumlah kata minimal 75 kata dan maksimal 100 kata. Dan ditulis dalam satu paragraf. Abstrak maksud saya ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dengan ketentuan penulisan yang sama. Jika kemungkinan penulisan abstrak bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris dengan diletakkan dalam satu halaman, jika memungkinkan, atau dipisah juga boleh. Selanjutnya, yang ke-8, penulisan daftar isi. Daftar isi ditulis dengan spasi tunggal. Untuk penulisan judul setiap bab ditentukan atau di bold atau diterangkan gitu dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Atau jarak antara judul daftar isi dengan isi adalah 3 spasi. Tulisan gambar, penulisan daftar gambar, daftar tabel, dan lampiran. Sebagaimana daftar isi, penulisan daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran ditulis dengan spasi tunggal, atau judul daftar gambar ditulis dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital yang ditebalkan. 10. Penulisan paragraf. Dalam penulisan karya ilmiah, paragraf baru yang tepat di bawah judul bab, judul subbab,
atau judul anak subbab ditulis rata kiri. Sedangkan paragraf baru berikutnya ditulis dengan menjorok ke dalam sejarah berjarak 1 tab atau 5 ketikan. Selanjutnya yang ke-12, penulisan permulaan kalimat. Dalam penulisan karya ilmiah, permulaan kalimat ditulis dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital pada awal kata dan diakhiri dengan tanda titik. 13. Penulisan bilangan. Ketentuan lain dalam penulisan karya ilmiah adalah terkait dengan penulisan bilangan ketentuan tersebut. Ketentuan tersebut adalah bilangan dalam karya ilmiah ditulis dengan angka kecuali jika bilangan tersebut terdapat pada awal kalimat, maka bilangan ditulis dengan huruf. Penulisan bilangan desimal merujuk pada ketentuan bahasa Indonesia, yakni ditulis dengan koma dan bukan dengan titik. Yang ke-14, penulisan nama gambar dan nama tabel. Penulisan gambar, grafik, bagian, dan lain-lain dalam tabel dalam penulisan karya ilmiah bertujuan untuk menampilkan data atau informasi tertentu. Setiap gambar dan tabel yang disajikan dengan karya ilmiah yang harus diberi nomor dan judul. Sistem penomoran gambar sama dengan sistem penomoran tabel, yakni dengan menggunakan angka Arab. Cara mempelajari teknik penulisan karya ilmiah. Mempelajari teknik penulisan karya ilmiah dalam memberikan beberapa manfaat, diantaranya kita dapat mengetahui dan memahami pengertian dan karya ilmiah. Dari karya ilmiah maksud saya, kita dapat mengetahui dan memahami ciri-ciri karya ilmiah. Kita dapat mengetahui dan memahami teknik penulisan karya ilmiah dan menerapkannya dalam penyusunan karya ilmiah maksud saya. Oke, yang terakhir, kesimpulan. Karya ilmiah adalah hasil pemikiran ilmiah seorang ilmuwan yang berupa hasil pengembangan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperbolehkan melalui perpustakaan, kumpulan pengalaman penelitian, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Karya ilmiah ini memiliki banyak jenis seperti makalah, artikel ilmiah, selanjutnya maksud saya artikel populer, skripsi, tesis, disertasi, paper, dan sebagainya. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.